Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam The City Like Purwokerto Online Experience kita hari ini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Saya sangat senang sekali dapat menyapa teman-teman semua di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda yang menyaksikan tayangan ini di Kota Purwokerto, Jakarta, ataupun kota lainnya. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, adik-adik kita nih yang duduk di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMK, telah menyelesaikan ujian akhir semester mereka. Dan mereka juga akan segera mendapatkan hasil rapor, hasil dari mereka belajar selama setahun belakangan ini. Waduh, semoga hasilnya yang terbaik ya yang kalian dapatkan adik-adik. Dan saya juga nggak lupa nih untuk mengucapkan selamat berlibur buat adik-adik semuanya. Saya yakin sekali adik-adik sudah menunggu momen liburan ini sejak lama nih. Semoga liburannya menyenangkan, hati-hati di jalan dan juga jaga kesehatan selalu ya. Nah sebentar ini Pendeta Lois akan menyampaikan pesan renungan firman Tuhan untuk kita semuanya dengan tema seperti apa hatimu. Nah seperti apa nih hati teman-teman saat ini? Apakah sedang sehat atau sedang sakit? Mari kita akan simak renungan firman Tuhan ini bersama-sama, dan saya rindu sekali akan ada pesan yang khusus untuk Anda dan juga saya. Namun sebelumnya akan saya Ruth dan juga TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semuanya. Jadi mari kita bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah mingguan. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kebesaranmu tak akan pernah terbayang dan kekuatanmu juga takkan tertandingi. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kaulah Raja, Kau Raja atasku. Bersama nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama nyanyikan, ajaib Kau Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi kita mau nyatakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Engkau Raja atas kami Yesus. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari lebih lagi sorakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama nyanyikan.
Tuhan yang ajaib. Engkaulah sumber kemenangan kami. Kekuatan-Mu takkan pernah tertandingi Tuhan. Mari bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Siapa lompat bagi Tuhan? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Satu hati katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, selamat sore. Luar biasanya lemes. Kayaknya tadi siang nggak makan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai sore hari ini Tuhan tetap memelihara dan memberikan kekuatan kesehatan bagi saya. Saudara-saudara, sepanjang minggu yang lalu dan minggu yang akan datang, STT Soteria menerima mahasiswa baru yang sudah hadir dari Maluku, ada 6 orang ya. Lalu dari Mentawai ada 5 orang, dari Ternate kalau tidak salah kemarin datang 1 orang dan akan datang lagi minggu depan 1 orang. Jadi hampir sekitar 17 atau 18 mahasiswa ya, ini dari Ambon. Ini yang mencari murid ini adalah Bapak Pendeta Rudi. Waktu Pak Rudi pelayanan di Ambon lalu mempromosikan Soteria dan hasilnya dapat 5 biji. Ya. Lalu ini dari Ternate, ini dibawa oleh alumni STT Soteria yaitu Pendeta Risno yang sekarang melayani di Bekasi. Lalu ini dibawa oleh Pendeta Filipus. Saudara kenal Pendeta Filipus? Bukan suami saya, saudara-saudara. Ya, jauh ini suami saya lebih ganteng. Ya, dulu juga alumni STT Soteria dan sekarang melayani di daerah Mentawai dan hasilnya dia bisa menjangkau 5 biji orang. Dan saat ini dia juga bersama dengan kita semua di sini. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit kesan-kesan kesaksian perjuangannya selama pelayanan di Mentawai. Silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya kedinginan dari STT Soteria, tiba di sini juga pas di depan AC, jadi saya kedinginan gak bawa jaket Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bersama anak-anak mahasiswa membawa 5 anak dan kami nyampe kemarin hari Jumat. Semua perjalanan boleh kami lalui berkat pertolongan Bapak Ibu Saudara, kerjasama yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada gereja, kepada kampus. Jadi kami alumni tidak merasa bahwa kami bisa, kami layak, kami mampu, tetapi karena Bapak Ibu Saudara yang mampu, yang layak, yang mendidik kami Bapak Ibu Saudara di daerah-daerah. Jadi saya kurang lebih melayani di sana hampir 3 tahun di daerah, bukan di daerah saya Bapak Ibu Saudara, di daerah di kecamatan lain. Ya, tahun lalu juga saya sempat bersaksi. Nah puji Tuhan dari bulan ke bulan ada penambahan jiwa, bukan jiwa pendatang baru tetapi jiwa yang selalu ada anak yang menikah dan melahirkan anak Bapak Ibu Saudara. Jadi
saya juga pernah juga bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara di depan Bapak Ibu Saudara, saya tidak mampu sebenarnya. Pertama saya ditunjuk sebagai gembala di sana, waduh saya nggak kepikiran kok bisa. Padahal saya pikirnya saya maunya bebas-bebas saja. Pergi kemana boleh, misalnya dipanggil khotbah di gereja satu boleh. Tapi saya percaya ketika saya bergabung di satu gereja Bapak Ibu Saudara, saya merasa waduh ternyata juga kita dipanggil Tuhan, bukan dipanggil di alam baka Bapak Ibu Saudara. Dipanggil Tuhan untuk melayani itu, belajar di STT Soteria itu satu panggilan. Ya itu sudah pekerjaan kita. Banyak kita Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan di daerah sana yang sudah belajar tetapi begitu kembali ke pelayanan, kembali ke tradisi Bapak Ibu Saudara. Melupakan segala ajaran, melupakan segala didikan. Ya kita boleh bekerja, kita boleh melakukan pekerjaan kita di hutan di mana, tapi jangan lupa panggilan kita. Jadi saya melayani sudah kurang lebih 3 tahun. Di bulan 7 kami sidang di MD di Padang tanggal 17. Jadi saya tidak lama di sini Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya akan berangkat jam 12 malam. Hari Senin siang saya akan berangkat juga terbang ke Padang. Saya mengejar kapal karena kita di sana kalau tidak sesuai jadwal kapal kita nginap di Padang, lama di Padang. Jadi hari Selasa pagi-pagi jam 7 saya udah berangkat ke Padang. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga tahun depan lagi saya datang lagi Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, partisipasi yang Bapak Ibu Saudara berikan, terlebih kepada hambanya Bapak Ibu Pendeta Lois yang sudah mendidik kami, mendidik kita semua. Dan biarlah Tuhan yang membalas segala sesuatu yang Bapak Ibu dan keluarga dan hambanya Bapak Ibu Pendeta Lois yang sudah berikan. Tuhan yang jawab, Tuhan yang selalu berikan dan berkati. Jadi ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Jadi anak-anak yang dibawa oleh Pak Filipus, Anda hidupmu di tanganku. Ya, ini Filipus ini berapa tahun menikah nggak punya anak. Lalu dia ambil anak angkat sampai 3, saudara-saudara. Ada yang umur 6 tahun, ada yang umur 1,5 tahun, ada yang umur 6 bulan. Dan sekarang Tuhan memberkati istrinya dan istrinya sedang hamil dalam usia 3 bulan. Jadi langsung dapat 4 anak. Hebat ya. Nah ini jemaatnya, jemaat yang dilayani oleh Filipus di daerah Mentawai, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat jemaatnya juga semangat-semangat, cakep-cakep, rapi-rapi, ya, bukan desa banget, tapi itu semua adalah orang-orang pilihan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memeriksa firman Tuhan. Oh ya, saya lupa. Minggu depan ini atau mulai tadi siang SMA Mahardika juga akan mulai pembangunan. Saudara-saudara doakan supaya pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar. Mengurus surat-surat sudah selesai, dibantu oleh Bu Marlin dan timnya, ya. Dan pengurusan surat itu tidak mudah, berbulan-bulan, berminggu-minggu harus keluar masuk kantor. Dan akhirnya Tuhan juga memberikan jalan dan semua surat-surat selesai diurus. Partisipasi Anda semua, dukungan doa Anda, dukungan dana juga kalau Tuhan memberkati saudara-saudara, saudara bisa memberikan persembahan untuk pembangunan Mahardika ini dan saudara bisa memasukkan di peti-peti persembahan yang tersedia. Kita akan menyaksikan kelak apa yang kita tabur untuk kerajaan Allah itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kita tabur tidak akan terbuang dengan sia-sia. Karena akan menciptakan hamba-hamba Tuhan yang berpotensi. Akan membuat sekolah SMA Mahardika kelak
mengirim juga mahasiswa-mahasiswa masuk ke STT Soteria. Itulah doa kami. Mungkin orang berpikir, kenapa sih kok mendirikan SMA? Tujuannya hanya satu. Selesai mereka SMA, kita akan menawarkan supaya mereka bisa masuk ke Soteria. Itulah tujuan kami mengadakan SMA Mahardika di Soteria, supaya kami bisa menjangkau lebih banyak pemuda-pemudi untuk kerajaan surga. Haleluya. Oke, sekarang kita akan memeriksa firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan firman Tuhan ini 2 minggu yang lalu tentang hati. Lalu ketika saya mau membuatkan bagan khotbah, tiba-tiba ada suara, seperti apa hatimu hari ini? Lalu saya berdoa, Tuhan, hatiku sedang capek. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, saya mengatakan hatiku sedang capek, pikiranku capek, ya, tenagaku juga sudah terkuras. Apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan menaruhkan beberapa firman Tuhan dalam hidup saya. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Karena hati itu dapat menentukan banyak hal bagi kehidupan manusia. Banyak orang hanya memperhatikan yang kelihatan. Harta benda, rumah, ya, kesehatan. Kita mengusahakan supaya dapat dilindungi, dapat diperhatikan, diasuransikan. Tapi belum ada yang mengasuransikan hati. Dan juga belum ada asuransi yang menawarkan, kamu mau mengasuransikan hatimu? Belum ada. Saudara-saudara, jadi kalau harta benda yang kelihatan semuanya mendapat perlindungan, tentunya hati kita juga harus mendapatkan perlindungan. Jangan kita hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi kita juga harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Saya nggak bisa lihat hatinya Leo, nggak bisa lihat hatinya Dwi. Dwi juga tidak bisa melihat hati saya, tapi Tuhan yang bisa melihat hati saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, hati ini merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan. Lebih penting dari segala kekayaan yang kita miliki. Karena itu hati harus diproteksi, harus diberi perlindungan yang baik. Diperhatikan setiap hari agar kita tetap memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih, dan bukan hati yang kotor dan hati yang penuh dengan tipu daya. Saudara-saudara, setiap manusia yang hidup pasti punya hati, dan orang yang punya hati pasti punya perasaan. Ya, kalau kita melihat tingkah pola orang yang tidak benar, dalam hati kita seringkali ngedumel, ya, dan kita berkata, orang itu nggak punya hati, orang itu nggak punya malu, ya, perbuatannya nggak benar, dia tetap menter saja. Saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan baik, dengan waspada, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita diingatkan untuk benar-benar menjaga hati kita, karena hati merupakan sumber hidup bagi kita semuanya. Hati harus dijaga karena hati ini yang memberikan kita kehidupan yang baik. Saudara-saudara, banyak hal terjadi di sekeliling kita yang penting atau dianggap tidak penting. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan baik, maka dengan mudah kita akan terprovokasi, terpancing, terpengaruh untuk melakukan yang tidak benar. Ya, kita bisa tahu-tahu marah, nggak ada sebabnya tahu-tahu marah. Pernah saudara menghadapi itu? Pernah. Ya, kita lagi ngobrol enak-enak, tahu-tahu orang ini marah luar biasa. Nggak taunya apa, dia salah paham. Nggak bisa menjaga hatinya dengan baik.
mendengar gurauan nggak senang, lalu marah, dianggap gurauan itu sedang mengejek dia. Nah, saudara-saudara, jaga hati. Ya, kadang kita merasa lemah, lelah. Bukan karena fisik yang capek, tapi karena hati dan pikiran kita itu lagi sumpek, nggak damai. Karena itu gampang rasanya capek, ya, gampang rasanya lelah. Saudara-saudara, jaga hati dengan baik. Hati menentukan banyak hal bagi kehidupan saudara dan saya. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan memiliki hati seperti Tuhan. Dia akan memiliki hati yang gampang tersentuh. Dia akan memiliki hati yang gampang melakukan kebenaran-kebenaran. Menangis bila melihat orang tidak benar. Bergembira bila kita melihat orang diberkati. Haleluya, saudara-saudara, hati harus dijaga. Karena kita dapat menjalani kehidupan, kita dapat mencapai keberhasilan dalam hidup kita, semua tergantung seperti apa dan bagaimana keadaan hati kita. Haleluya. Hati punya peranan penting, ya. Banyak orang berkata, enggak, otak manusia itu yang penting. Enggak, saudara-saudara. Kita boleh penuh otak kita. Kalau hati kita kosong, semuanya itu tidak berguna. Tapi kalau hati kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran dari Tuhan, otak dan hati ini akan berjalan dengan selaras. Dan apa yang kita lakukan itu, semua akan baik adanya. Saudara-saudara, seringkali kita mendambakan orang lain berbuat baik untuk kita. Orang lain memperhatikan kita. Tahukah saudara, bahwa orang lain juga butuh kebaikan kita. Orang lain juga butuh perhatian kita. Kita kepingin mengalami mujizat Tuhan, tapi kita seringkali mengabaikan Tuhan. Kalau kita kepingin mengalami mujizat Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Jaga hati dengan baik. Jangan sampai hati yang baik ini kena virus yang jahat. Saudara ingat peristiwa COVID yang lalu, ya, orang sampai nggak berani keluar rumah, menjaga dirinya sebaik mungkin supaya nggak tertular COVID. Saudara-saudara, saya juga mengalami hal itu. Waktu itu ada ibu jalan di depan, lalu saya tanya, kenapa kok kamu lama nggak pernah jalan-jalan? Aku habis kena COVID. Waduh, saya kaget, saya langsung masuk. Saudara tahu, saya masuk itu gemeternya bukan main. Lalu saya bilang pada dokter Ivan, aku kepingin tes COVID. Saya bilang gitu. Saudara-saudara, ketakutan membuat tes itu jadi COVID-nya jadi positif. Ya, ketakutan membuat kita jadi COVID. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Gara-gara nyapa orang, tanya kenapa kok kamu lama nggak jalan-jalan, katanya habis kena COVID. Saya langsung masuk, saya ketakutan. Saya bilang pada dokter Ivan, aku tolong dicek. Saya bilang gitu ya, ternyata dicek positif. Saudara-saudara, ketakutan membuat kita mengalami sesuatu yang merugikan. Nah, jaga hati ini dengan baik supaya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi pada diri kita. Banyak orang mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan. Tapi saya yakin dengan pasti orang Indonesia itu super kuat. Buktinya apa? Ya, kalau saudara baca di jalan-jalan kan ada promosi gudang garam, jarum dan lain-lainnya ya. Peringatan-peringatan itu baik. Ada kata-kata yang mengatakan orang Indonesia adalah orang yang kuat, bahkan super kuat. Tidak takut dengan kematian. Buktinya ya, banyak peringatan tentang rokok dilanggar. Misalnya pria punya selera. Ya, kecil cabai rawit. Selalu di depan. Gak ada lu, gak rame katanya ya. Tetapi jangan lupa dengan slogan yang satu. Dengan merokok
tubuhmu juga akan dibunuh. Ya, sebab rokok itu akan menghancurkan keadaan dalam tubuh kita yang kita tidak tahu, tidak kelihatan, tapi benar-benar menggerogoti. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan harus kita pikirkan dengan masak. Ya, ada orang yang mengatakan, buktinya aku udah 5 tahun merokok nggak apa-apa. Ya, nyatanya aku masih hidup dan rokok itu tidak mematikan. Saya bilang memang rokok nggak mematikan kamu saat ini, tapi 50 tahun kamu merokok, hitung duitmu berapa yang dibakar, duitmu yang mati. Saya katakan ya, duitmu yang mati. Coba kalau 50 tahun sehari kamu ngerokok 1 pak, harganya berapa Pak Doni? Rokok 20. Coba 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? 50 tahun berapa? Bisa bangun rumah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita harus bijaksana dalam menjalankan kehidupan ini. Orang yang bijaksana akan menjaga hatinya dengan baik. Jangan anggap ya virus yang sepele itu tidak akan masuk dalam hidup kita. Virus yang kita anggap sepele seringkali meracuni hati kita, membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak bisa memiliki kehidupan yang benar, membuat kita tidak bisa berkata benar, dan mematikan rohani kita. Haleluya. Ada orang yang iri hati, tidak bisa melihat keadaan orang lain lebih baik. Sehingga orang yang iri hati ini tidak pernah menunjukkan wajahnya yang ceria. Ya, karena orang itu punya kerinduan ingin bersaing. Kalau dia bisa baik, kalau dia bisa memiliki sesuatu, aku juga harus bisa lebih dari dia. Itu saya pernah menjumpai orang itu. Sampai 1 kali ya saya berkata pada orang itu, kowe wong goblok. Ya. Sebab apa? Tuhan itu menciptakan manusia dan mencukupkan kebutuhan manusia sesuai takaran kita. Kalau kamu saat ini dikasih mobil, rumahmu di dalam gang, mobilmu tuh mau ditaruh di mana? Terus siapa yang nyetir? Ya, siapa yang nyetir? Jadi Tuhan itu tahu kemampuan kita. Jangan kepingin yang lebih dari apa yang Tuhan tentukan. Kalau kita kepingin lebih dari apa yang Tuhan tentukan, kita tidak akan dapat dan kita juga akan merasa kecewa. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada contoh tentang Kain dan Habel. 2 orang bersaudara. Sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sama-sama jadi pengikut Tuhan. Tapi saudara tahu, 2 orang ini lain pribadinya. Yang satu bisa menjaga hatinya dengan baik, yang satu tidak. Habel dia menjaga hatinya begitu rupa, sehingga apa yang dipersembahkan kepada Tuhan diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain sembrono hidupnya, tidak menjaga hatinya dengan baik. Saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahannya ditolak. Dan tahukah saudara, ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia marah kepada Tuhan, marah kepada adiknya, panas hatinya, dan yang dilakukan adalah membunuh adiknya. Ini contoh orang yang tidak menjaga hati. Ya, kita harus bisa menguasai hati kita, menjaga hati kita. Jangan sampai kita melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, Kain kehilangan anugerah Allah karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Kain kehilangan kemurahan Allah karena terpancing oleh kemarahannya, karena terpancing oleh iri hatinya. Saudara-saudara, kita harus jaga hati kita supaya kita tidak terpancing oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan kehilangan anugerah
dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, biarpun kita sama-sama di dalam ibadah ini kepada Tuhan, kita harus benar-benar memiliki hati yang kudus. Jangan sampai ada hati yang tidak kudus di antara kita. Sehingga saat kita memuji Tuhan, saat kita membesarkan nama Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak didengar dan ditolak oleh Tuhan seperti Kain. Miliki hati yang tulus, hati yang baik. Haleluya. Yang kedua, Simson juga ditinggalkan oleh Tuhan karena tidak memiliki atau tidak menghargai kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kita tahu peristiwa tentang Simson. Simson orang yang kuat, rambutnya nggak pernah dicukur, dan kekuatan itu ada di rambutnya, sehingga satu waktu dia tergoda oleh wanita Delila dan rambut itu dipotong. Ketika rambut itu digundul, dipotong, kekuatannya pun lenyap. Saudara-saudara, saat kekuatan Simson lenyap, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan anugerah Allah. Dan saat itu juga Simson menjadi budak dari dosa. Saudara-saudara, Simson bisa menghancurkan ribuan tentara Filistin dengan rahang keledai. Tapi dia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan seorang wanita Delila. Sehingga akhirnya Simson jatuh ke tangan Delila. Simson tidak menjaga hatinya dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia menyerahkan kekuatannya, ya, kesuciannya, kekudusan hidupnya pada seorang perempuan. Sehingga Tuhan meninggalkan Simson. Saudara-saudara, akibatnya orang Filistin beramai-ramai menangkap dia dan menyiksa tubuhnya. Matanya dicungkil dan dibuat macam-macam. Hati yang tidak dijaga akan kehilangan aliran air kehidupan. Aliran air kehidupan yang bersih. Air itu jernih, akan berubah, tercemar menjadi aliran yang tidak bersih. Membuat aliran air yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Sehingga akhirnya menimbulkan kematian. Saudara-saudara, kalau keadaan hati kita seperti itu dibiarkan terus menerus, maka lama-kelamaan hati kita akan membatu dan kita tidak akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang baik kita anggap tidak baik. Apa yang bijak kita anggap tidak bijak. Apa yang kudus kita anggap tidak kudus. Karena apa? Karena hati kita sudah tidak baik. Melakukan kejahatan juga menjadi kegiatan sehari-hari. Kita anggap biasa, gak ada apa-apa. Tapi ketahuilah, semuanya itu akan kita alami. Kesukaran hidup yang kita alami karena kita tidak mengabaikan firman Tuhan dan kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Jadi kunci kehidupan kekristenan yang diberkati adalah menjaga hati kita sedemikian rupa. Menjaga hati kita dengan baik. Menjaga hati kita benar. Dan itu akan membuat kita memiliki perkataan, tindakan sehari-hari yang benar sebagai pengikut Yesus. Karena itu bila hati kita tidak benar, mohonlah kepada Tuhan. Sore hari ini, Tuhan, jamah hatiku, jamah pikiranku, sehingga aku bisa mendapatkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan memiliki hati yang penuh dengan damai, hati yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar. Kalau ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, kita adalah pengikut Tuhan, sehingga kita harus terus belajar dari Tuhan Yesus. Selalu membawa kedamaian kemanapun kita pergi. Karena setiap pengikut Tuhan Yesus diberi karakter yang kudus oleh Tuhan. Sehingga kemana saja kita pergi,
kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah lagu, Rohmu yang hidup, penuhiku. Kami hanya dapat menyembah di altar Tuhan kalau kami memiliki hati yang kudus. Karena itu Tuhan, jamalah hidup kami, jamalah hati kami, penuhi hidup ini dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh datang di altar Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami di hadirat Tuhan, agar kami boleh mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Karena perlindungan dan naungan Tuhan sangat besar dan berkuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan selalu menyertai hidup kami, perjalanan kami di dalam dunia, keluarga kami, apa yang kami kerjakan, Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami. Sehingga kami tidak memiliki hati yang kotor, tapi kami boleh memiliki hati yang tulus, hati yang disertai oleh Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kami dapat mengabarkan kebaikan Tuhan, kami dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, dan kebaikan Tuhan makin melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beri kami kemampuan untuk kami dapat menjaga hati kami sebaik-baiknya. Beri kami kemampuan untuk kami dapat menjaga hati kami seturut jalan Tuhan. Agar kami boleh benar-benar memiliki hati yang benar, hati yang jujur,
hati yang disukai oleh Tuhan, sehingga tindakan hidup kami benar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk STT Soteria, perjalanan mahasiswa baru yang akan datang dalam minggu mendatang. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dan menyertai rencana pembangunan SMA Mahardika yang akan dimulai besok. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati rencana pembangunan ini. Berikan kepada kami semua hati yang mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami juga kesempatan untuk dapat mengambil bagian dalam proyek Tuhan yang besar ini dengan memberikan persembahan kami bagi pembangunan SMA Mahardika ini. Terima kasih Bapak. Banyak tugas pelayanan yang akan kami lakukan di hari mendatang. Tapi kami yakin Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kesehatan kami. Tuhanlah hikmat kami. Dan Tuhanlah kebijaksanaan kami. Sehingga setiap tindakan, perkataan kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa dalam ibadah yang akan datang. Jaga hati agar aliran air kehidupan dapat kita miliki dan tidak tercemar oleh dosa yang menimbulkan kematian. Teman-teman, sekian online experience kita pada hari ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Louis untuk renungan firman Tuhannya yang saya yakin akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita semuanya menjalani kehidupan kita yang penuh pengharapan ini. Dan untuk seluruh tim The City Light Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusias dalam memberikan persembahan sehingga program The City Light Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor kerangka sukuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekeningnya yang tertera di layar Anda atau bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Siapa lompat bagi Tuhan? Yesus, kaulah Raja mulia. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Satu hati katakan, Raja mulia.